Selamat datang di arah baru, tempat kita tidak terburu-buru untuk sampai, tapi memilih diam sejenak, agar tahu kemana harus melangkah. Di dunia yang berisik ini, kita dibentuk untuk selalu mengejar pengakuan, mengejar cinta, mengejar kesuksesan, seolah hidup adalah lomba tanpa garis akhir. Kita takut tertinggal, takut tidak cukup, takut tidak dianggap, dan pada akhirnya kita kehilangan satu hal yang paling berharga, diri kita sendiri. Tapi Stoikisme mengajarkan hal yang berbeda. Filsuf Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Jika harus menghadapinya, kamu akan melakukannya dengan kekuatan yang sama seperti saat ini." Artinya, kita tak harus selalu berlari. Tidak semua hal harus dikejar. Ada yang cukup kita siapkan ruangnya, dengan tenang, dengan sadar, dan biarkan ia datang pada waktunya. Maka mari, kita belajar melepaskan keinginan yang mencengkram, belajar percaya pada proses, bukan pada hasil yang harus segera tiba. Karena ketika hati kita tak lagi memaksa, justru di sanalah kebebasan sejati tumbuh. Di arah baru, kita tidak diajarkan untuk menjadi lebih kuat agar menang, tapi untuk menjadi cukup tenang agar bisa menerima. Kita tidak diajarkan untuk mengendalikan dunia, tapi untuk menemukan kedamaian di dalam diri, bahkan saat dunia tak bisa kita kendalikan. Karena kadang, yang terbaik justru datang, bukan saat kita kejar habis-habisan, tapi saat kita berhenti menuntut dan mulai membuka diri. Kita sering tak sadar bahwa kita lelah bukan karena tubuh yang terlalu sibuk, tapi karena hati yang tak pernah berhenti berlari. Setiap hari kita bangun dengan daftar panjang tentang apa yang harus dikejar. Karier, pengakuan, cinta, penerimaan. Kita pikir kalau kita bergerak terus, kita akan sampai. Kalau kita kejar terus, kita akan dapat. Tapi tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Kita makin cepat tapi juga makin kosong. Kita makin banyak pencapaian tapi makin merasa tak cukup. Karena ternyata yang membuat lelah bukan jalannya, tapi cara kita menjalaninya. Kita tidak sedang berjalan untuk tumbuh. Kita sedang berlari karena takut. Takut tertinggal. Takut tidak dianggap. Takut tidak lebih baik dari yang lain. Takut mengecewakan orang tua, pasangan, teman, atau bahkan diri sendiri. Dan karena takut itu, kita kejar semua hal yang belum tentu benar-benar kita inginkan. Kita setuju untuk ambil pekerjaan yang tak kita cintai. Kita rela membentuk citra yang bukan diri kita hanya untuk dilihat berhasil. Kita pasang senyum palsu, tunjukkan seolah-olah semua baik-baik saja, padahal di dalam hati, kita rapuh. Dan semua itu menguras tenaga, bukan cuma fisik tapi juga jiwa. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat ulang apa yang sedang kita lakukan. Filosofnya tidak pernah berkata, berhentilah bermimpi. Tapi mereka bertanya, apakah yang kau kejar benar-benar di bawah kendalimu? Karena jika tidak, mungkin kamu sedang membuang energi untuk hal yang tak bisa kamu ubah. Bayangkan kamu sedang mengejar angin. Semakin kamu berlari, semakin ia menjauh. Sampai akhirnya kamu berhenti, bukan karena menangkapnya, tapi karena kamu lelah. Begitu pula hidup. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita miliki hanya karena kita menginginkannya. Dan kadang, justru saat kita berhenti mengejar, hal itu datang sendiri dengan cara yang tak kita duga. Masalahnya adalah kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa diam berarti gagal, bahwa jeda adalah kemunduran, bahwa mereka yang pelan pasti tertinggal. Padahal, burung pun tidak terbang setiap saat. Ada kalanya ia melayang, ada kalanya ia diam, duduk di dahan mengisi ulang tenaganya, lalu terbang lagi dengan arah yang lebih jelas. Pertanyaannya sekarang, untuk apa kamu berlari? Siapa yang menyuruhmu bergegas? Dan apakah kamu yakin arah yang kamu kejar benar-benar menuju tempat yang kamu inginkan? Mungkin jawaban paling jujur adalah, aku tidak tahu. Dan tak apa, kita tidak harus tahu segalanya hari ini. Kita tidak harus bisa menjelaskan semuanya sekarang.
Kadang yang kita butuhkan hanya satu hal, berhenti sejenak, menarik napas, melihat ke dalam, dan bertanya dengan lembut pada diri sendiri, apakah aku masih ingin terus berlari seperti ini? Karena mengejar itu memang terlihat hebat, tapi bukan berarti selalu benar. Dan lelah yang kau rasakan bukan karena kau lemah, mungkin karena kau terlalu lama berlari untuk sesuatu yang tidak pernah ingin kau miliki sejak awal. Coba jujur, pernahkah kamu mendapatkan sesuatu yang selama ini kamu kejar, tapi setelah berhasil diraih, rasanya justru biasa saja? Atau malah kosong? Seolah-olah kamu telah tiba di puncak gunung, tapi tidak tahu kenapa kamu ada di sana. Itu bukan karena kamu gagal, bukan juga karena pencapaiannya terlalu kecil, tapi karena sejak awal kamu sedang mengejar hal yang bukan benar-benar kamu butuhkan. Banyak dari kita salah arah bukan karena tidak punya niat baik, tapi karena terlalu terburu-buru menentukan tujuan. Kita kejar uang, padahal yang kita butuhkan adalah rasa aman. Kita kejar pasangan, padahal yang kita rindukan adalah diri yang bisa mencintai diri sendiri. Kita kejar validasi, padahal yang kita perlukan hanyalah penerimaan dari diri sendiri. Kita sering tertukar antara keinginan dan kebutuhan, antara yang terlihat mengagumkan dan yang sebenarnya menenangkan. Dunia hari ini lebih sibuk mempromosikan pencapaian daripada mengajarkan keheningan, lebih sibuk membuat kita merasa kurang daripada mengajarkan cara merasa cukup. Itulah kenapa meski sudah punya segalanya, rumah, pekerjaan, pasangan, bahkan pengikut di media sosial, masih banyak yang merasa hampa, karena pencapaian tidak selalu setara dengan pemenuhan. Dan tidak semua keberhasilan berarti kebahagiaan. Dalam stoikisme, ada konsep penting. Kita tidak menolak kesuksesan, tapi kita tidak menjadikan kesuksesan sebagai sumber ketenangan. Yang utama adalah kebajikan. Bagaimana kita hidup selaras dengan nilai-nilai baik, kejujuran, ketenangan, kesederhanaan. Bukan soal terlihat hebat, tapi soal hidup utuh. Coba renungkan ini. Berapa banyak dari langkahmu hari ini yang benar-benar berasal dari dalam dirimu? Dan berapa banyak yang kamu ambil karena takut terlihat gagal di mata orang lain? Saat kita mengejar hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan batin kita, kita akan selalu merasa gelisah. Bukan karena kita malas, tapi karena ada ketidaksesuaian antara telangkah kaki dan arah hati. Dan yang lebih berat adalah saat kita mulai menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak bahagia, padahal kita hanya sedang berada di jalur yang tidak kita pilih dengan sadar. Maka sebelum mengejar lebih jauh, berhentilah sebentar. Tanyakan pada dirimu dengan jujur dan lembut, apa yang sebenarnya aku butuhkan untuk tenang? Bukan apa yang akan membuatmu terlihat berhasil, bukan apa yang membuat orang lain terkesan, tapi apa yang membuat jiwamu merasa pulang. Karena bisa jadi yang selama ini kamu kejar bukanlah musuhmu, tapi bukan juga sahabatmu, hanya bayangan dari keinginan yang terbentuk karena tekanan dari luar. Dan saat kamu mulai mendengarkan dirimu sendiri, kamu akan kaget. Ternyata yang kamu butuhkan lebih sederhana dari yang kamu kira. Salah satu sumber stres terbesar dalam hidup ini adalah keyakinan diam-diam bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Kita pikir, kalau kita rencanakan semuanya dengan rapi, kalau kita berusaha cukup keras, kalau kita bersikap sebaik mungkin pada semua orang, maka hidup akan berjalan sesuai keinginan kita. Tapi nyatanya tidak. Orang yang kita perjuangkan bisa pergi tanpa penjelasan. Pekerjaan yang kita dambakan bisa diambil orang lain. Kesehatan yang kita jaga bisa tetap terganggu. Dan dunia tetap berjalan semaunya, seolah tidak peduli sekeras apa kita mencoba. Dan di titik ini, banyak dari kita mulai frustrasi. Kenapa hidup tidak adil? Kenapa aku yang berusaha justru tidak dapat hasilnya? Kenapa aku yang setia justru dikhianati?
Lalu kita menyalahkan diri sendiri, atau lebih parah, menyalahkan dunia. Tapi stoikisme datang dengan pesan yang menenangkan sekaligus menampar. Yang di luar kendalimu, biarkan saja. Filosof Epictetus berkata, beberapa hal ada dalam kendalimu, dan beberapa hal tidak. Ketenanganmu tergantung pada kemampuan membedakan keduanya. Itulah kunci. Kita tidak akan pernah bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol cara kita merespons dunia. Dan justru disitulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Kita bisa memilih untuk tetap tenang meski diabaikan. Kita bisa memilih untuk jujur, meski lingkungan kita penuh tipu daya. Kita bisa memilih untuk melepaskan meski hati kita masih ingin menggenggam. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita paham. Mengontrol dunia bukan tugas kita. Mengelola diri. Itulah yang bisa kita lakukan, lihatlah alam. Air tidak pernah memaksa sungai untuk lurus. Angin tidak memaksa awan untuk tetap di tempat. Semua mengalir sebagaimana mestinya. Dan saat manusia berusaha terlalu keras untuk mengatur segalanya, ia justru kehilangan satu hal, ketenangan. Kita sering berpikir, kalau semuanya berjalan sesuai rencana, aku akan tenang. Padahal yang benar adalah sebaliknya. Kalau aku tenang, apapun yang terjadi, aku bisa menghadapinya. Tenang bukan hasil dari kendali total, tapi hasil dari menerima bahwa kita tidak perlu mengontrol semuanya. Bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha. Tapi kita belajar menempatkan energi kita dengan bijak. Berjuang, iya. Tapi bukan untuk mengatur hasil. Melainkan untuk memastikan bahwa kita bersikap baik, jujur, dan sadar. Dan saat hasilnya tak sesuai harapan, kita tidak panik. Kita tidak langsung merasa gagal. Karena kita tahu, ini bukan soal mendapatkan semua yang kita mau, tapi soal menjadi pribadi yang tetap utuh. Bahkan saat tidak semua berjalan mulus. Maka jika hari ini kamu sedang merasa kehilangan arah karena hidup tak sesuai rencana, ingatlah ini. Mungkin hidup tidak salah arah. Kamu hanya sedang diminta untuk melepaskan ilusi kendali. Dan mungkin saat kamu berhenti memaksa dunia untuk mengikuti maumu, kamu justru akan melihat bahwa ia sedang membawamu ke tempat yang lebih baik. Kita hidup di zaman yang bising. Bukan hanya karena suara kendaraan, notifikasi, atau percakapan di media sosial, tapi karena pikiran kita pun tak pernah benar-benar diam. Setiap hari, kita dijejali suara-suara tentang apa yang harus kita lakukan, siapa yang harus kita kejar, apa yang harus kita capai. Ironisnya, kita begitu sibuk mendengar semua itu, tapi lupa mendengarkan satu suara yang paling penting, suara dari dalam diri sendiri. Diam bagi banyak orang adalah hal yang menakutkan, karena saat tidak ada distraksi, kita harus berhadapan langsung dengan pikiran kita, dengan luka yang belum selesai, dengan pertanyaan yang kita hindari, dan dengan keheningan yang sepi tapi jujur. Namun justru di dalam diam itulah kejelasan muncul. Stoikisme tidak pernah memaksa kita untuk terus bergerak. Filosofi ini mengajak kita untuk berhenti sejenak untuk mengamati pikiran kita tanpa dihakimi. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf stoik, menulis dalam jurnalnya, "Nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul." Tak ada tempat yang lebih tenang selain jiwa kita sendiri, asalkan kita bersedia masuk ke dalamnya. Saat kita berhenti, saat kita memilih untuk diam, kita mulai menyadari, selama ini kita terlalu banyak mendengar dunia, dan terlalu sedikit mendengar nurani. Diam bukan kelemahan, diam bukan kekalahan. Diam adalah keberanian untuk menyelami, untuk menyadari bahwa mungkin yang kita kejar selama ini bukanlah sesuatu yang kita butuhkan, tapi sesuatu yang dibisikkan oleh ketakutan. Dan menariknya, saat kita diam, kita mulai mendengar hal-hal yang dulu tertutup oleh kebisingan, rasa lelah yang selama ini kita abaikan. Kerinduan akan hidup yang lebih sederhana. Kebutuhan untuk melepaskan sesuatu yang sudah tak relevan. Bahkan, suara kecil yang berkata,
Aku ingin hidup dengan lebih tenang. Kita tak bisa mendengarkan itu semua saat kita terus bergerak, saat kita terus terlibat dalam perlombaan yang tak ada garis akhirnya. Tapi saat kita berani hening, pikiran yang keruh mulai jernih, emosi yang liar mulai tenang, dan dari dalam batin muncul jawaban-jawaban yang tak kita duga. Jangan remehkan kekuatan hening, karena justru saat kita diam, kita mulai benar-benar hadir. Hadir untuk diri sendiri, hadir untuk rasa, dan hadir untuk apa yang sebenarnya penting. Kamu tidak perlu tahu semua jawaban hari ini, tapi kamu perlu memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk mendengar, karena bisa jadi kebahagiaan yang kamu cari bukan datang dari sesuatu yang kamu dapatkan, tapi dari sesuatu yang kamu sadari saat kamu berhenti dan mendengarkan. Kita sering berpikir bahwa hal-hal terbaik dalam hidup hanya akan datang kalau kita kejar habis-habisan. Kalau kita tunjukkan betapa seriusnya kita, betapa layaknya kita mendapatkan cinta, pengakuan, atau keberhasilan itu. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas, yang benar-benar tulus, tidak akan pernah meminta untuk dikejar. Ia tidak lari, ia hadir dengan tenang, tanpa syarat, tanpa paksaan. Kita mengejar karena takut kehilangan. Kita kejar seseorang karena takut ditinggalkan. Kita kejar pengakuan karena takut dianggap tidak cukup. Tapi apakah yang kita kejar itu benar-benar mencintai kita atau hanya menikmati dikejar? Stoikisme mengajarkan untuk tidak terikat pada sesuatu yang berada di luar kendali kita, termasuk cinta dan penerimaan orang lain. Bukan karena kita menolak kasih sayang, tetapi karena kita belajar membedakan antara yang datang karena keinginan kita dan yang datang karena kesesuaian yang sejati, yang tulus, tidak menggantungkan kita pada ketidakpastian. Ia hadir dan menyampaikan maksudnya dengan jelas. Ia tidak membuat kita menebak-nebak posisi kita dalam hidupnya. Ia tidak membuat kita merasa kecil hanya karena ingin dekat. Dalam hal apapun, pertemanan, cinta, bahkan rezeki, yang tulus datang bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu menjadi dirimu sendiri dan tetap berdiri dengan tenang. Itu tidak berarti kamu diam dan menunggu semuanya jatuh dari langit. Tapi kamu tidak lagi membiarkan dirimu hilang arah demi sesuatu yang tak pasti. Karena mengejar itu sering menguras identitas. Dalam proses itu, kita berusaha menjadi seseorang yang disukai, bukan seseorang yang sejati. Dan hasilnya, kita mungkin dapat orangnya, tapi kehilangan diri kita sendiri. Bayangkan, betapa damainya hidup ini jika kamu tidak lagi sibuk mengejar cinta, perhatian, atau validasi dari luar. Dan sebaliknya, kamu mulai membangun keutuhan dari dalam. Kamu berdiri bukan untuk menarik perhatian, tapi karena kamu tahu, kamu layak berdiri. Kamu hadir bukan untuk disukai semua orang, tapi untuk menjalani hidupmu dengan nilai dan kejujuran. Hal-hal yang benar tidak akan membuatmu lelah bertanya-tanya. Yang tulus tidak akan membuatmu merasa harus jadi orang lain. Dan yang ditakdirkan tidak akan perlu kamu paksa. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti berharap, tapi memilih untuk percaya bahwa apa yang memang untukmu tidak akan menyesatkanmu. Kadang kita harus berhenti mencari agar bisa menemukan. Kadang kita harus diam agar bisa dipertemukan. Dan kadang kita harus berhenti mengejar agar yang tulus tahu kemana harus datang. Banyak orang berpikir pertumbuhan itu harus terdengar, harus terlihat, harus dipuji, harus diumumkan. Seolah jika hidup kita tidak ramai, berarti kita tidak berkembang. Seolah kalau tidak ada yang tahu, maka tidak ada yang terjadi. Padahal justru di saat paling sunyi, kita seringkali bertumbuh paling dalam. Lihat pohon yang sedang menguatkan akarnya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah tanah. Tak ada sorak-sorai, tak ada cahaya sorotan. Tapi di dalam sana, ia sedang mempersiapkan diri agar tetap tegak saat badai datang. Begitu juga kita. Keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah ladang tersembunyi, tempat segala hal penting tumbuh. Keteguhan, kesadaran, pemahaman diri.
Stoikisme sangat menekankan pentingnya ruang batin, tempat kita merenung, mengamati, dan menguatkan karakter. Filosof Seneca pernah menulis, "Withdraw into yourself as much as you can. Associate with those who will make you a better person." Menarik diri dari kebisingan dunia bukan pelarian. Itu adalah strategi bertahan. Strategi untuk kembali mendengar suara yang selama ini dikalahkan oleh keramaian luar. Seringkali justru saat kita sendiri, kita mulai bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah yang selama ini aku kejar benar-benar untukku? Siapa aku tanpa pengakuan orang lain? Dan dari pertanyaan itu, muncul benih-benih jawaban. Bukan yang langsung memberi kepastian, tapi yang memberi arah. Keheningan itu seperti malam. Sunyi, sepi, kadang dingin. Tapi justru di malam hari benih tumbuh. Justru di malam hari luka perlahan pulih. Dan justru di malam hari, bumi beristirahat untuk esok yang lebih kuat. Kita sering menghindari keheningan karena takut menghadapi isi kepala sendiri. Kita takut mendapati betapa dalamnya luka, betapa gelapnya ruang-ruang yang belum pernah kita sentuh. Tapi justru di sana kita bisa mulai menyembuhkan. Bukan dengan menghindar, tapi dengan hadir. Karena keheningan bukan kutukan, ia adalah panggilan untuk menyadari. Sudah terlalu lama aku berjalan tanpa arah. Sudah terlalu sering aku mengejar tanpa mengerti. Dan di saat semuanya tenang, kita mulai sadar pertumbuhan tidak harus gaduh. Dewi Sulyapti Kwangsu. Jadi kalau hari ini hidupmu terasa sunyi, jangan buru-buru merasa tertinggal. Mungkin kamu sedang diberi waktu. Waktu untuk memperkuat akar, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk bertahan. Dan saat waktunya tiba, kamu akan tahu semua yang tumbuh diam-diam, punya daya yang tak tergoyahkan. Kita tumbuh dalam budaya yang mengagungkan perjuangan. Jangan pernah menyerah. Kejar terus sampai dapat. Berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Dan memang, ada saatnya itu benar. Tapi tidak semua hal dalam hidup harus diperjuangkan. Tidak semua yang pergi harus dikejar. Dan tidak semua kenyataan harus diubah. Karena dalam hidup, kadang justru saat kita berhenti melawan, saat itulah kita mulai hidup. Menerima bukan berarti lemah. Menerima bukan bentuk kekalahan. Menerima adalah tindakan sadar untuk tidak terus-menerus menguras tenaga pada hal yang tak bisa kita ubah. Dan dalam stoikisme, ini adalah inti dari kebijaksanaan. Filosof Epictetus berkata, "Do not seek to have events happen as you want them to, but instead want them to happen as they do, and your life will go well." Artinya, jangan terus berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu. Belajarlah untuk menerima dunia apa adanya. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memahami batasmu. Kita bisa berusaha, tapi hasilnya seringkali di luar kendali. Kita bisa mencintai, tapi tidak bisa memaksa seseorang mencintai balik. Kita bisa memimpikan, tapi tidak bisa menentukan waktunya akan tiba. Jadi menerima bukan berarti pasrah. Menerima adalah tindakan aktif untuk memilih damai di tengah hal-hal yang tidak bisa kita kuasai. Karena terus melawan realitas hanya akan melelahkan jiwa. Bayangkan kamu memegang pasir di tanganmu. Semakin kamu genggam erat, semakin pasir itu keluar dari sela-sela jari. Tapi saat kamu buka telapak tanganmu dan membiarkannya tenang, pasir itu tinggal, tidak lari, tidak hilang. Begitu pula hidup. Semakin kamu memaksa dunia menuruti kehendakmu, semakin besar kemungkinan kamu kecewa. Tapi saat kamu belajar melepas dan menerima, kamu menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih tepat, datang mendekat, menerima luka. Menerima bahwa ada orang yang tidak akan kembali. Menerima bahwa tidak semua mimpi harus terwujud untuk membuatmu utuh. Itu bukan menyerah. Itu tanda kamu mulai dewasa, tanda kamu mulai damai. Dan saat kamu mulai menerima, kamu akan menyadari, bukan hidup yang berat, tapi ekspektasimu yang terlalu keras. Bukan takdir yang salah, tapi egomu yang belum selesai. Belajar ikhlas. Jadi jika hari ini kamu sedang berjuang keras,
dan mulai merasa dunia tak berpihak, tenanglah, mungkin ini bukan waktunya mengejar. Mungkin ini waktunya diam, untuk menarik napas panjang dan berkata pelan, "Aku menerima." Karena seringkali yang membuat kita lelah bukan hidupnya, tapi karena kita belum rela. Ada satu hal yang sering kita salah pahami tentang kedamaian. Kita kira damai itu harus terasa hebat, penuh sorak-sorai, penuh tawa yang ramai. Kita bayangkan kedamaian sebagai puncak dari sebuah kemenangan, disambut dengan musik latar yang megah, sesenyuman dari semua arah. Padahal kenyataannya ini, damai itu tidak berisik. Damai itu tidak menuntut pengakuan. Ia tidak gaduh, tidak gegap gempita. Damai justru datang, diam-diam. Kadang ia hadir saat pagi-pagi kamu duduk sendiri, menyeduh teh hangat, dan menyadari bahwa kamu tak sedang kemana-mana, tapi juga tak sedang kehilangan apa-apa. Kadang ia muncul saat kamu berhenti menggenggam hal-hal yang dulu kamu pikir harus kamu miliki. Kadang, damai itu datang justru setelah kamu berhenti mengejar. Banyak dari kita mengira, hidup baru akan tenang kalau semua keinginan terpenuhi, kalau semua masalah selesai, kalau semua orang memahami kita. Tapi semakin kita menunggu kondisi sempurna itu, semakin kita menunda kedamaian yang sebenarnya bisa kita temukan di dalam. Damai bukan tentang keadaan luar. Damai adalah keputusan batin. Ia muncul saat kita tidak lagi reaktif terhadap segala hal, saat kita tidak lagi sibuk membuktikan apapun, dan saat kita mulai menerima hidup apa adanya, bukan seperti yang kita harapkan terus-menerus. Filosofi Stoik mengajarkan satu prinsip penting, bahwa hal yang berada di luar kendalimu tidak pantas menguasai ketenangan batinmu, karena kedamaian sejati hanya bisa tumbuh dari dalam, bukan dari seberapa banyak kamu miliki, bukan dari seberapa ramai kamu dikelilingi, tapi dari seberapa jujur kamu dengan dirimu sendiri. Damai itu sunyi tapi tidak sepi. Ia tidak perlu pujian tapi penuh rasa cukup. Ia tidak selalu membuatmu tersenyum lebar, tapi menghadirkan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Dan biasanya, kedamaian datang bukan saat kamu mencarinya, tapi saat kamu berhenti lari dari dirimu sendiri. Kita sering berpikir, aku harus lebih sibuk, lebih banyak melakukan hal agar hidupku berarti. Padahal kadang, yang kita butuhkan hanya duduk sejenak, mendengarkan napas sendiri dan menyadari, segalanya mungkin belum sempurna, tapi aku tidak perlu lagi lari. Dan di momen itu, damai hadir, tanpa suara, tanpa pengumuman. Jadi, jika hari ini hidupmu terasa hening, jangan buru-buru merasa bosan. Mungkin itu tanda kamu sedang didekatkan pada ketenangan yang selama ini kamu cari. Dan mungkin, justru saat kamu tidak mengejar apa-apa, kamu akhirnya bertemu dengan sesuatu yang tak bisa dikejar, kedamaian. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin alasan sesuatu belum datang, bukan karena itu jauh, tapi karena kamu belum siap untuk menerimanya? Banyak dari kita terlalu sibuk mengejar, tanpa pernah bertanya, kalau hal itu benar-benar datang hari ini, apakah aku sudah siap menjaganya? Sudahkah aku cukup dewasa untuk tidak merusaknya? Dalam hidup ada banyak hal yang tampaknya tidak kunjung tiba. Rezeki yang dinanti, cinta yang didambakan, kesempatan yang diharapkan. Tapi bukan berarti semua itu tidak disiapkan untuk kita. Bisa jadi kita yang belum siap menyambutnya. Karena apa gunanya bertemu orang yang tulus jika kita masih sibuk membuktikan diri dan menyimpan luka yang belum sembuh? Coba ini dapatkan peluang besar kalau kita belum punya tanggung jawab untuk menjalankannya. Stoikisme mengajarkan kita untuk berfokus pada proses, bukan pada hasil. Epictetus menekankan bahwa kita tidak bisa mengontrol hasil akhir, tapi kita bisa mengendalikan siapa diri kita ketika hasil itu datang. Dengan kata lain, kebahagiaan bukan datang dari keberuntungan, tapi dari kesiapan batin untuk menerimanya dengan bijak. Kita bisa menginginkan banyak hal, tapi semesta hanya akan menitipkan sesuatu pada tangan yang bisa menjaganya.
Bukan tangan yang rakus, bukan hati yang kosong, tapi jiwa yang tenang, yang tahu cara menghargai apa yang datang, bukan hanya tahu cara mendapatkannya. Kesiapan itu bukan soal umur, tapi soal kedewasaan. Dan kedewasaan itu tumbuh dari kesadaran bahwa tidak semua hal harus kita kejar, karena yang paling tepat akan datang ketika waktunya bersua dengan versi terbaik dari diri kita. Seringkali yang kamu kejar hari ini baru akan datang saat kamu berhenti berlari dan mulai bertumbuh. Bukan bertumbuh agar layak, tapi bertumbuh agar tidak menyia-nyiakan. Agar saat itu tiba, kamu tidak hanya menerima, tapi juga tahu cara menjaga. Mungkin saat ini kamu belum bertemu dengan yang kamu cari, karena semesta sedang memberimu waktu untuk memperkuat dirimu sendiri. Bukan untuk membuatmu menunggu, tapi agar kamu benar-benar siap, secara utuh, secara dalam, secara diam-diam. Dan ketika kamu sudah siap, percayalah, apa yang selama ini terasa jauh akan mulai mendekat. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah menjadi tempat yang pantas untuk ia tinggali. Karena dalam hidup ini, hanya yang siap, yang akan bisa menyambut. Ada saatnya kita sudah berjuang cukup jauh, sudah memikirkan semua kemungkinan, sudah mencoba dari segala sisi, tapi tetap saja ada hal-hal yang tidak bisa kita pegang erat-erat selamanya. Karena sekuat apapun kita mengejar, sekeras apapun kita bertahan, kadang jawaban terbaik dalam hidup justru datang setelah kita melepaskan. Tapi melepaskan bukan hal yang mudah, karena di kepala kita masih ada suara yang berkata, "Kalau aku lepaskan, bagaimana jika tidak kembali? Kalau aku berhenti, bagaimana kalau ini satu-satunya kesempatan?" Tapi justru disitulah letak kepercayaannya. Kepercayaan bahwa kalau itu memang untukmu, ia akan kembali. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah jadi tempat yang layak untuk ia pulang. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Melepaskan adalah bentuk tertinggi dari cinta, baik itu kepada orang lain maupun kepada dirimu sendiri. Itu adalah cara paling lembut untuk berkata, "Aku tidak ingin hidup dengan menggenggam hal yang tak pasti. Aku memilih percaya bahwa semesta tahu kapan dan apa yang tepat untukku." Dalam ajaran Stoikisme, melepaskan bukan kelemahan. Marcus Aurelius menulis, "Receive without pride, let go without attachment." Sambutlah apa yang datang tanpa kesombongan, dan lepaskanlah tanpa keterikatan yang menyakitkan. Karena hidup bukan tentang mengikat semua hal agar tidak pergi, tapi tentang menyadari bahwa semua yang datang, datang dengan izin, dan semua yang pergi membawa pelajaran. Ada kedewasaan yang hanya bisa tumbuh saat kita tidak lagi memaksa, saat kita tidak lagi menggantungkan damai kita pada apa yang kita miliki, saat kita mulai percaya bahwa bukan kita yang mengatur segalanya. Lepaskan bukan untuk kehilangan, tapi untuk memberi ruang bagi hal-hal yang memang selaras dengan jalanmu. Percaya bukan untuk pasrah, tapi untuk merawat keyakinan bahwa ada hal-hal baik yang datang justru saat kamu tidak lagi berlarian kemana-mana. Dan mungkin saat kamu berhenti mengejar, saat kamu duduk dalam tenang, saat kamu mulai melepaskan dengan hati yang lapang, saat itulah apa yang kamu cari sejak lama diam-diam mulai mendekat. Bukan karena kamu memintanya dengan keras, tapi karena kamu sudah belajar menjadi tenang dan mempercayakan hidupmu pada waktu yang tepat. Maka kini saatnya lepaskan dan percaya. Hidup tak selalu harus dikejar, karena dalam keheningan ada kebijaksanaan, dalam menerima ada kekuatan, dan dalam melepaskan ada ruang yang akhirnya bisa diisi oleh yang memang pantas. Kita telah berjalan melewati 10 titik perenungan tentang betapa melelahkannya terus berlari, tentang bagaimana dunia tak bisa kita kendalikan semaunya, tentang kedamaian yang justru hadir saat kita memilih diam, bukan ribut. Dan tentang satu pelajaran yang pelan-pelan mulai kita mengerti, bahwa yang tepat tidak datang karena dikejar, tapi karena kita sudah siap menyambut.
Mungkin inilah waktunya untuk berhenti sejenak, bukan karena menyerah, tapi karena kita akhirnya sadar bahwa hidup tidak menuntut kita untuk selalu kuat, selalu cepat, atau selalu menang. Kadang, hidup hanya ingin kita belajar satu hal penting: percaya. Percaya bahwa apa yang memang untukmu tak akan tertukar, tak akan hilang, tak akan pergi jauh kalau kamu sudah berhenti mengejar dan mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu dan ingin terus berjalan bersama dalam perjalanan batin yang lebih tenang dan bermakna, maka selamat datang di Arah Baru. Channel ini adalah ruang untuk berhenti sejenak, untuk menata ulang, untuk mengingat bahwa tidak semua harus dicapai dengan tergesa. Kadang, cukup dengan diam, dengarkan, dan biarkan semua datang dalam waktunya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan jika menurutmu ada seseorang di luar sana yang juga butuh mendengar pesan ini. Karena mungkin kita tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa memilih cara yang lebih tenang untuk hidup di dalamnya. Sampai jumpa di arah berikutnya.